YouTube. Heeh. Channelnya siapa? Channel ente sendiri. Iya, channel Anda sendiri. Oh, gitu. Gitu. Jadi istilahnya mau jadi YouTuber. Ya elah, nggak juga Pak. Buat iseng-isengan doang Pak ini mah. Nang kalau kayak gitu nggak mau kalau cuma iseng-isengan. Oh gitu, mau serius. Gila. Apa namanya? Padat banget ya, gila. Pelan-pelan gila. Ntar jadi ini deh. Jadi narasumber ini nih. Di Apa? spanduk kampus-kampus lain nih. Nih. Ini tuh bener nih. Di sana jam 12. Bener nih jam berapa nih? Lihat. Buset, jam 1:30. Tadi bilangnya jam 12 langsung mau ini nungguin lapar. Oh, siap Bapak. Gue diomelin. Udah kan nyari sahuran juga tahu. Nah, boleh tuh kalau udah paham nanti bahas juga tuh beli sahurnya gimana sih di Madinah. Ya udah terus aja. Tidak ya. Oke. Nah, mulai aja. Biasanya paling dos tapi gue salah. Oke. Hari ini di episode ketiga teman-teman gue bakal berbincang sama orang Madinah nih. Aduh sorry ya nggak pakai gamis nih, lagi tidur sekarang di Madinah jam 12 lagi tidur digangguin sama Kadafi. Iya, sakit sibuknya gila. Tuh aneh sampai sampai rela-relain orang yang ajak sama aneh langsung, oh ya tidur nanti gila super sibuk sekali. Gila. Apa sebutin dong Instagramnya kali aja ada yang kepo gitu loh. Ya Instagramnya cari aja Fahmi Abdul Basit ya, itu atau FA Basit lah, apa ya @FA_Basit. Iya, nanti apa pakai BASITH Basit dah. Beda pakai ada gimana gitu, ada tafsir. Sebenarnya itu itu bahasa Arab kan, Basit siap. Aduh. Tapi kan kalau bahasa jadi bahasa Indonesia TH. Aduh. Suka. Terus ada aneh. Ini bener nih semuanya sebutin nih. Apa? Karena juga punya YouTube. Oh boleh. Buka side channel. Asik. Gila. Kalau teman-teman mau lihat aja lah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu. Amin. Jadi di channel YouTube-nya teman gue ini seputar dia tuh kuliah Madinah seperti apa. Mantap banget. Kapal lagi coba di Madinah naik sepeda gitu. Gila. Chill banget gak tuh? Gila. Apa sekut sekut. Jangan. Itu punya Bang Gopar. Tadi gue domelin lagi sama Gopar. Jangan sebutin lah sekutnya. Ya, itu video lama sih sebenarnya. Tapi view-nya mantep loh nih. Ya view-nya mantep, cuma anaknya yang capek ngomong sambil naik sepeda. Itu rasanya gimana tuh? Apakah kalau orang Jakarta kan orang sosok YouTuber dan nge-vlog gitu. Kalau di sana gimana? Kalau di sini gimana ya? Mungkin jadi setelah berkali-kali anak naik sepeda itu di sini gitu kan, ya cuma sekeliling kampus, paling dari kampus ke Nabawi naik sepeda atau ke Gunung Uhud naik sepeda gitu kan. Nah itu ternyata anak tahu kenapa orang Arab itu banyak yang enggak gimana ya, kalau di Indonesia itu kan banyak tuh yang bike to work ya kan, jadi berangkat kerja naik sepeda, ke sekolah naik sepeda, ya pokoknya banyak lah orang-orang yang sepeda di Indonesia kan. Ternyata di Arab Saudi itu dikit, bahkan bisa dikatakan nggak ada yang begitu, karena satu di sini jalanannya gede-gede, di situ tuh kemacetan itu dikit, tuh, kemudian mobil murah, ya kan, panas banget di sini juga. Jadi kalau misalkan di Jakarta kita tuh misalkan naik sepeda itu melewati kemacetan kan rasanya mobil yang harganya bisa berkali-kali lipat daripada sepeda
ketinggalan di belakang sepeda tuh, mereka pada macet-macetan, kita bisa nembus-nembus kayak gitu kan. Kalau di sini apa yang mau ditembus, Pak? Mobil Mobil murah. tuh kiri kanan kencang-kencang semua gitu kan. Apalagi di sini kecepatan maksimal, bukan kecepatan maksimal. Orang tuh ya gila lah kalau nyetir, maksudnya mereka punya standar kecepatan sendiri lah Iya. gitu. Jadi istilahnya di sini kalau nggak punya motivasi yang kuat, wah capek sendiri naik sepeda. Berarti ente kayak apa namanya, beli sahur atau ke kampus itu jalan kaki ya? Kalau di kampus ya ada jalan kaki sih, di mana-mana ada jalan kaki. Jaraknya semana Mi? Bisa itu nggak Aduh, dari semana ya? rumah ente masih yang dulu kan? Yang waktu itu Masih. apa? Jadi gini, Masih. biasanya nih setelah tahun kemarin, kalau nggak ada corona, biasanya nih gue sama si Fahmi nih itikaf yang terakhir ya Mi ya? Itikaf di BI. Di BI. Aduh, gila. Duh, sedih banget, anjay. Sekarang udah nggak bisa itikaf ya? Nggak bisa Itikaf itikaf, masing-masing. parah, masing-masing banget. Jadi tuh apa namanya, kayak aktivitas sehari-hari gitu loh Mi. Oh bentar, pas waktu terakhir itikaf kan tahun kemarin. Nah waktu itu kan Ane itu kan nganterin Ente tuh di daerah komplek DKI ya, dari rumahnya si Hanif sono lagi kan. Kapan itu nganterin anak? Wah apa? Waktu itu sama Bunda Ane, sama dianterin Orang- aja. Orang Ya, waktu itu anak busway sih, yang Bukan, di BI kan? bukan maksudnya bukan pas itikafnya. Waktu itu kapan ya, pas bukber atau apa gitu. Ya waktu itu Semuanya aja ada. iya, pokoknya ada Nadra kalau nggak salah deh. Yang kata ente, oh ya pas ente itu naik motor yang janjian di rumah Nadra, inget gak? Iya. Daerah masih di situ rumahnya. Ini masih. Nah, Nggak bakal pindah ya, di situ aja. Nah, Nggak jarak- kayak Kadafi lah yang rumahnya banyak. alah. Ntar Umi Jana kalau lihat begitu gue ntar diomelin. Kami bercanda damai Mi. Tuh sampai Mercubuana kali ya Mi ya? Enggak juga. Ya enggak lah. Nah, dari mana Mi? Banget itu. Dari rumah Oh. ente sampai rumah Hanif ya? Enggak juga. Ini mau ngapain dulu? Jaraknya ibaratnya Jarak dari apa? Dari mana ke mana? Dari tempat apa? Tinggal ente ke kampus lah. Kira-kira ya, Ya, 20 kira-kira. meter. Kilometer. 20 meter dari. Berarti lebih ya? Aduh, ini 20 meter itu semana cuy? Ya semana maksudnya. Kolam berenang aja itu 50 meter loh. Oke. Oh, iya. Di kamar Ana itu sebelahnya langsung kampus, langsung fakultas. Oh, pantesan. Ini kalau nggak malam tak tunjukin. Gila. Nah, apa Dina gimana? OTW ke corona gitu. Apakah kayak biasa-biasa aja? Nanti kalau udah makin parah baru pada heboh atau gimana gitu. Enggak sih, kalau Ana rasa sih biasa aja ya. Jadi sebenarnya pemerintah itu bertahap. Kalau di sini pemerintah tuh membuat kebijakan bertahap. Jadi ketika tahu corona ini sudah menjadi pandemi yang menyebar ke seluruh dunia, pertama-tama yang dilakukan sama pemerintah tuh langsung penerbangan luar dan ke dalam Saudi itu ditutup. Tapi yang di dalam Saudi itu masih bebas bekerja, masih bebas beraktivitas tuh. Oke. Kemudian setelah itu penutupan beberapa kota. Jadi beberapa kota di Arab Saudi diisolasi gitu. Kemudian bertahap sampai sekarang semuanya diisolasi gitu. Dan tanggapan masyarakat bukan tanggapan ya. Dan masyarakat ya patuh-patuh aja gitu, dan nggak ada yang namanya kayak kan apa ya, di Indonesia kan kita lihat, Ana sih lihat di berita-berita ya, mungkin bisa di teman-teman cari di berita di dimanapun itu ya, ketika
tahu corona itu mulai masuk ke Indonesia, orang-orang pun pada ribut kan, masker begini begitu ya kan. Dan tapi kalau di Arab Saudi itu apotek aja anak lihat ya biasa aja gitu, nggak sampai berjubel, nggak rame, bahkan yang jual masker aja masih ada gitu. Ya biasa aja lah di sini, biasa aja. Maksudnya biasa aja, bukannya meremehkan, tapi mungkin masyarakat itu karena kepercayaan masyarakat dengan pemerintah di sini tinggi, dengan raja itu di sini tinggi, ya udah apa yang dikatakan raja mereka tuh percaya, insya Allah aman lah dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Jadi nggak perlu takut kelaparan, nggak perlu takut kehilangan obat-obatan. Ya biasa aja sih di sini. Berarti nggak sih di sana di Madinah? Bukan PSBB lagi, di sini isolasi udah. Berarti benar-benar nggak ada sama sekali tuh orang yang naik mobil. Nggak ada. Coba Jakarta doang ya, Bu ya? Lah kan coba ente lihat itu yang anak kirim video ke ente. Tampilin aja di share konten coba. إننا نعيش في مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها. Bener ya, karena aja ngeliat baru sebentar. Ya berarti emang nggak apa kan, kalau Jakarta kan PSBB kadang ntar mulai kepul lagi, macet lagi. Orangnya sekarang pada beli baju lebaran Tanah Abang. Iya bener, baru apa ya di berita katanya udah ditutup lagi gitu. Lagi deh gue. Baju lebaran beli, emang baju tahun lalu nggak ada? Iya itu. Kasarnya pokoknya mau nggak mau corona kayak mau nggak gue harus beli. Yang penting lebaran itu kan yang penting bukan bajunya yang baru, tapi hatinya yang baru. Asik. Gue tuh ngomong hati. Situ udah ada itu target. Target apa? Target kita ke depannya. Target beli baju lebaran. Bukan. Karena bukan masih ada ya. Ya baju-baju anak nih insya Allah masih bagus lah. Siap. Selalu dicuci. Nah, iyalah, selalu dicuci. Masa dipejeng gitu. Iya, takutnya ya. Mungkin ada orang-orang kaya itu baru beli baju buang, Ya ini yang beli baju baru. Ya, mungkin ya. Iya, yang punya. Ya terserah masing-masing lah, mungkin mereka merasa uangnya itu berlebih, rezekinya berlebih. Silakan aja kan uang, asalkan jangan dipakai buat yang haram aja. Wih, siap. Ya iyalah. Memakmur semua atau gimana nih, kayak masih ada kelaparan atau gimana gitu kan? Kalau kelaparan anak nggak tahu ya. Oh gitu. Kelaparan anak nggak tahu, tapi yang jelas di sini itu insya Allah keluarganya cukup lah. Kacau. Itu apa namanya? Berarti kalau misalnya kayak hari ini, biasa kan kalau belum puasa kan ente kan balik nih. Nah berarti ada gantinya dong nih hari liburnya. Ganti? Iya, pas kita balik ke Indo. Gini loh maksudnya. Hari libur itu ya udah, maksudnya hari libur itu adalah hari di mana tidak ada perkuliahan. Oke. Gitu kan. Jadi definisi hari libur itu adalah hari di mana tidak ada perkuliahan, bukan hari di mana kita pulang ke Indonesia. Gitu. Jadi kalau kita mau pulang ke Indonesia ketika liburan ya terserah. Insya Allah kampus membiayai. Gitu. Tapi kalau nggak mau pulang ya liburannya di kampus ya tetap juga liburan di kampus. Oh gitu.
Ya sekarang ini kan kita lagi liburan nih, cuma nggak pulang ke rumah. Bukan nggak pulang sih, belum bisa pulang. Pulang sih mau lah pasti. Iya. Di story aja kangen sama Umi ya, asik. Jangan lupa like, share, and follow, and subscribe. Malah promo nggak tuh, curi-curi nggak tuh, Ya udah kan udah promosi, jelasin dong maksudnya apa YouTube channel itu tentang apa aja gitu. Apakah seputar Madinah doang atau ente punya ilmu yang dari Madinah pengen share ke teman-teman gitu. Jadi di channel itu insyaallah bagi-bagi satu ya di situ ada berbagai macam video lah. Tapi niatnya satu. Di situ ada berbagai macam jenis video, tapi yang jelas niatnya satu. Semoga video itu bisa bermanfaat, ya kan? Yeah. Tuh nge-share ilmu, nge-share pengalaman. Jadi di situ nanti adalah mungkin vlog, isinya pengalaman anak mungkin ketika jadi mahasiswa, ya sekarang jadi mahasiswa. Kemudian juga tentang ngobrol tentang ya syariat apalah. Ya pokoknya di situ tentang, kalau menurut Ana sih lebih ke pendidikan sama pendidikan lah. Tentang pendidikan. Jadi kayak apa, teman-teman yang lagi nonton pengen kuliah di Madinah bisa lah ya, tips and triknya gitu. Bisa lihat di situ, Di situ juga ada ya cara kalau mau kuliah di Madinah gimana. Gila. Nah kan tadi kan kalau nggak salah dengar ente bilang, nah sudah anda belum beli sahur nih. Nah sahur di sana tuh gimana sih? Apakah harus cari dulu, naik sepeda dulu gitu loh? Kan waktu itu anak boarding kan walaupun disiden kan gimana gitu. Jangan Emang ente pernah pesantren dap? Boarding Barok ya? Abu Barok. Wah, sponsor kantor disebutin. Enggak maksudnya pas kuliah lah. Kan kuliah kan ngekos, cari dulu gitu. Nah, kalau di Madinah gimana tuh? Apa udah disediain atau cari sama ke warteg aja di sini? Warteg Madinah gimana enggak tuh? Di sini warteg Madinah jualnya ontak. Waduh, siap. Bukan. Tuh mahal. Dan itu pun kalau lagi nggak lockdown kayak gini bakal isolasi. Tapi kalau isolasi kayak gini kan kita nyarinya paling di sekitar kampus aja. Jadi kampus itu sebenarnya menyediakan restoran buat mahasiswa. Jadi mahasiswa kalau mau makan di kampus itu ada restorannya dan kita harus beli tiket kalau mau makan. Jadi ya kalau teman-teman atau mahasiswa di sini udah beli tiket makan, ya insya Allah bisa dapat makanan. Kemudian jadi kan kalau di restoran kampus itu ya makanan gitu aja gitu. Paling ayam panggang, ayam daging, bukan paling ya sebenarnya itu. Tiap hari kali ya. Ayam daging gitu kan kadang-kadang. Tapi kan itu tuh begitu terus gitu lah, ayam panggang terus atau daging terus gitu kan. Ya tapi kalau bagi teman-teman yang bosen, kita bisa beli di tempat lain. Maksud tempat lain ini jadi selain kampus menyediakan restoran, kampus juga menyediakan tempat-tempat beli makanan yang lain lah daripada restoran yang pertama gitu kan. Atau enggak kalau kita nggak beli dari restoran tersebut, kita juga bisa masak sih. Jadi bahan-bahan makanannya kita beli di warung-warung yang disediakan oleh kampus. Biasanya di kampus juga ada kok warung yang isinya menyediakan makanan-makanan Indonesia, misalkan kayak tahu tempe dari Indonesia. Karena malahan pernah lihat di warung tersebut itu ada tahu Sumedang, tempe mana gitu. Gila, Sumedang nggak tuh, Jawa Barat banget tuh. Ya, gitulah. Ya seperti itulah. Jadi kalau
Ya kalau udah beli bon makanan atau tiket makanan ya makan di restoran. Kalau mau beli makanan selain di restoran, ada restoran-restoran lain yang disediakan kampus. Tapi kalau mau masak juga bisa, itulah. Jadi masih di ruang lingkup kampus, tapi opsinya banyak banget ya Mi ya. Jadi intinya mahasiswa sana jangan sampai keluar lingkungan kampus aja ya. Wih, gile. Makanan yang favorit ente apa Mi di sana Mi? Jangan sebutin makanan Indonesia, ada Indo juga, maksudnya ciri khas Madinah lah. Daging onta, favorit ah. Wah ini nih yang gue demenin nih gitu, ciri khas Madinah nih. Ciri khas Madinah itu apa ya makanan ciri khas Madinah? Jadi yang selama ini anak suka makan sih ada ayam bakar, Pak. Ayam bakar. Jadi di sini itu ada restoran namanya Sawaya Bilan. Dan ayam bakarnya itu enak lah. Mungkin rasanya beda ya Pak. Beda lah insya Allah rasanya. Kemudian juga nasinya kan di sini nasinya beda ya. Kalau di Indonesia kan nasinya putih aja gitu kan. Kalau di sini nasinya ada nasi Bukhari, ada nasi mandi, ada nasi apalah macam-macam. Aja tuh nih rasanya tapi gimana? Yang rasanya gimana nih? Ya nasinya macam-macam. Jadi nasinya apa ya? Jadi kalau di Indonesia kan kita masak nasi ya udah beras cuci, kasih nasi satu buku jari gitu kan setinggi gini. Iya. Masukin rice cooker ya. Kalau di sini enggak, jadi airnya itu air yang buat ngerendam nasinya itu dikasih bumbu gitu, ada yang campuran kismis, campuran minyak biji zaitun, ya macam-macam lah. Gila. Mantap tuh. Tapi kalau di Indo kan ada nasi beras merah, beras putih. Nah kalau sana ada apa berasnya itu ada warna yang lain, coklat kayak apa? Sebenarnya beras itu apa ya Pak? Di sini warna beras itu paling putih, sama ada beras yang warnanya itu agak keemasan, ya mungkin agak coklat kuning lah kan. Tapi ya pada hakikatnya rasanya mah sama aja. Kemudian paling yang beda bulannya. Kemudian ketika dimasak tuh apakah dia nempel atau pisah-pisah. Dan yang biasanya orang-orang sini tuh beda dari Indonesia, ya nasinya itu di sini pasti kasih bumbu gitu aja sih. Di sini nasi pasti kasih bumbu. Aduh, salah nanya. Fahmi mah belum sahur, gue udah sahur. Madinah dan nasi kebuli, nasi bisa nasi. Iya itu, nasi Bukhari gitu. Oh nasi Bukhari namanya kebuli. Oke. Nah ini nih yang paling penting nih. Tadi temen gue ada nanya 2 hal. Nah pertama, tahun ini bakal ada haji nggak sih atau nggak umroh gitu, maksudnya apa ya? Ya semacam gitulah Mi di Madinah nanti. Itu belum diumumkan sama pemerintah Arab Saudi sebenarnya. Tapi kemarin pelaksana haji, jadi di KJRI itu kan ada divisi pelaksanaan haji. Jadi staf-staf di pelaksanaan perusahaan haji, petugas apa ya namanya? Pokoknya pelaksana haji KJRI itu sempat meninjau ke Padang Arafah. Ya akhir-akhir inilah, kalau nggak salah pekan yang lalu itu. Dan memang ternyata di Padang Arafah itu atau di tempat wukuf jemaah haji itu sudah dipasang tenda-tenda, gitu. Jadi sudah disiapkan tenda-tenda. Jadi ya kan kalau wukuf harus ada tendanya, masa panas-panasan. Oke. Terus. Nah jadi ternyata sudah dipasang tenda-tenda itu di sana.
Oh berarti tinggal nunggu IS1A, maksudnya nunggu. Ya tinggal nunggu pengumumannya aja ada apa enggak. Kalau nggak ada ya tinggal rubuhin lagi. Oh gitu. Iya sih kan berita gitu kan, yang lagi umroh atau haji atau di cancel gitu. Ya sabar lah, ini lagi Allah ingetin kan, lagi Allah coba, lagi Allah uji. Nih kalau misal kata teman aneh nih, kalau misal corona ini bakal panjang lagi, pandangan ente gimana gitu loh? Maksudnya katanya kan ada yang bilang sampai Juni atau enggak akhir tahun ini gitu. Gimana tuh nih pandangan ente nih? Apakah kita sedangkan Pandangan gimana? pandangan apa ya, sebenarnya pandangan secara agama sih gitu, apakah kita harus gimana gitu? Ya kalau pandangan secara agama mah kita kan harus secara agama ya, kita harus memandang wabah ini tuh pasti ya harus bertanya-tanya lah kenapa Allah ngirim penyakit ini kan. Kemudian tentu penyakit ini tuh akan berpengaruh kepada kualitas ibadah, kualitas kegiatan kita sehari-hari gitu kan. Ya tentu kalau berhubungan dengan kualitas agama, kualitas ibadah dan berhubungan dengan ya itulah hubungan dengan ibadah-ibadah kita. Kayak sekarang kan masjid-masjid itu kalau di Saudi ya, masjid-masjid itu kan ditutup gitu. Jadi saya pokoknya seperti itulah. Ya nanti dengerin aja lah pendapat ulama kita, arahan ulama kita. Dalam tanda kutip ulama itu mufti ya. Misalkan di Indonesia itu ada majelis ulama, ya ikutin aja majelis ulamanya. Gitu. Kalau di Saudi ini kan ada majelis ulama sendiri, itu ikutin majelis ulama di Saudi. Gitu. Karena yang lebih tahu tentang agama itu ya beliau-beliau, mereka daripada kita kan hanya orang awam. Tuh, misalkan ulama memfatwakan untuk jangan keluar rumah ya jangan keluar rumah. Tuh, kalau ulama memfatwakan jangan sholat berjamaah dulu, jangan sholat berjamaah dulu. Bukan maksudnya nggak boleh berjamaah ya, cuma kan karena memang situasinya itu seperti ini ya gimana lagi. Iya benar. Tapi jangan mentang-mentang ulama ya kayak sekarang nih kan, orang mentang-mentang masjid ditutup, orang-orang masjid kagak, ke mall rame. Ampun. Itu istilah katanya minta disentil pakai corona tuh. Ada aja. Iya. Ya, yang ibadah aja kita, maksudnya yang ibadah aja kita tidak boleh. Istilahnya gimana ya? Yang ibadah aja nggak boleh, apalagi yang urusan bukan ibadah. Iya, kalau di Jakarta atau nggak yang di Jonggol atau Indonesia kan lucu kan, ada sebagian ngikutin masjidnya di lockdown, sebagian enggak, tetap aja. Di daerah Jakarta Barat nih, daerah rumahnya Awan tuh, itu satu masjid ngadain entah itu zikir atau apa, pas setelah acara itu udah kelar, itu satu orang positif corona, jadi semuanya kena maksudnya di karantina, masjid itu langsung di kan lucu gitu loh. Sebenarnya kita bukan menganggap lucunya itu karena mereka kajiannya, bukan. Kajian itu tentu hal yang baik ya, cuma kan ketika ulama kita bilang jangan, ya udah ikutin aja gitu loh. Jangan, ya ikutin aja. Ya ujung-ujungnya kan gitu kan, karena misalkan sebenarnya ya, misalkan ada dua perkara, misalkan kayak tadi kan, kita ikut kajian antara
antara kita dapat maslahat kajiannya atau ternyata kita dapat mudorot kena coronanya. Kalau dalam Islam itu memandang lebih baik kita nggak kajian daripada kita kena penyakit. Kalau yang ikut-ikut kajian itu kan pemikirannya mendingan kita kajian nggak apa-apa lah, dapat penyakit gitu, apa istilahnya nggak apa-apa lah misalkan nanti ternyata kena penyakit, ini kajian lah. Tapi sebenarnya Islam itu mandangnya nggak kayak gitu. Islam itu mandangnya nggak apa-apa nggak kajian daripada kena penyakit. Maksudnya itu misalkan penyakitnya ini bisa menimbulkan kerusakan yang lebih besar kayak corona ini, bahkan bisa mengancam nyawa kan. Sayang ikut kajiannya sekali, ternyata ya qadar Allah misalkan setelah itu nggak bisa ikut kajian lagi karena mungkin meninggal gitu. Itu kan sayang gitu kan. Mendingan nggak ikut kajian sekali, disabarin, tapi masih Allah berikan kesempatan untuk hidup sehingga ibadahnya tuh masih bisa lebih banyak gitu kan. Iya sih. Giliran dihimbau ke masjid, males-malesan. Iya. Giliran masjid ditutup, aduh sayang pengen ke masjid. Ada aja gitu ya, omongan 1000 jurus lah. Aduh, ada. Nah, apa namanya? Yang terakhir nih sebelum closing. Nanti di Madinah sholat Idul Fitri gimana? Apakah kebijakan tertentu atau gimana nih? Kan kalau di sampai Jakarta sekarang gimana nih? Sampai sekarang kebijakannya sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Masing-masing. Berarti apa? Di kamar masing-masing. Ente apa namanya? Nah, ini di kamar ente sendiri atau bareng temen lagi satu? Nah, jadi di kamar ini berempat. Oh, berempat. Tapi ini jadi satu kamar itu dibikin sekat gitu ada. Oh gitu, iya. Jadi bukan satu ruangan 4 orang, bukan di satu ruangan 4 orang. Oh tapi di sekak gitu. Satu ruangan 4 orang terpisah tapi. Oh terpisah. Iya. Berarti nanti sholat Idul Fitri gitu tuh ya? Iya sholat Idul Fitri mau sendiri boleh. Yang penting ya mau sama temen ya boleh. Yang penting kan sholat Idul Fitrinya 2 rakaat, kemudian takbir pertama 7 kali, takbir kedua 5 kali. Ya, Masalah khutbah idnya ya karena itu sunnah ya itu nggak dilaksanakan. Oh berarti harus ini nih, harus buru-buru apa namanya diupload nih. Dikira apa? Misalkan kalau orang Indonesia kan patokannya kan apa? Madinah gimana sih sholat Idul Fitrinya? Apakah dia punya kebijakan sendiri gitu? Ternyata sholat di rumah itu ya masing-masing ya. Pokoknya di sini itu rakyatnya tuh semua satu suara di sini. Ngikutin pemerintah semua, ngikutin muftinya lah, ngikutin ulamanya. Kalau di Indonesia kan kita punya pemerintah, kita punya ulama, rakyatnya ke sono, ke sini, ke sana, ke situ, atas, bawah, kiri, kanan. Sabar be. Santai be. Iya be. Enggak apa-apa gini loh. Apa sih namanya? Enggak apa-apa lah kita. Kalau di Indonesia itu kan memang kita di Indonesia kan banyak ulama. Tapi ya enggak apa-apa lah kita memiliki banyak ulama. Alhamdulillah. Cuma tentu di antara ulama-ulama itu ada beberapa ulama yang memang dipilih untuk langsung mengurus maslahat seluruh umatnya yang ada di Indonesia. Yaitu adalah MUI gitu. Ya ikutin aja MUI. Gitu. Meskipun Ustadz kita mengatakan seperti ini, tapi ternyata MUI mengatakan seperti itu. Ya kalau menurut Ana sih lebih baik ikutin MUI aja. Iya sih. Gitu. Jadi tapi susah sih ya kalau di Indonesia kan demokrasi ya.
tapi sih gimana ya? Ya emang sistem pemerintahnya mungkin kayak gitu, kemudian pemerintahnya juga kayak gitu. Kalau di sini kan gimana ya? Kalau di sini tuh kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat itu kan benar-benar diperhatikan. Ya kalau di Indonesia gimana rakyat mau ngikut pemerintahnya, ya orang BPJS aja dinaikin lagi begini kan. Iya benar. Jadi seandainya ya ikutin Bung Karno, apa sih kata Bung Karno aja lah, seandainya ya maknanya seandainya rakyat itu sejahtera, makmur, pemerintahnya itu benar-benar memperhatikan hal-hal tersebut, ya insya Allah rakyat juga bakalan ikut. Ya semoga. Iya, isunya turun BPJS atau naik lagi. Dan berbagai macam kebijakan yang ternyata itu tidak bisa diaplikasikan secara maksimal gitu. Yang masih belum paham omongan Fahmi, lihat aja tuh follow Instagramnya. Dia tuh sering banget tuh ngebahas-bahas begituan. Ya kalau orang-orang yang menuhankan pemerintah, mendingan jangan follow lah. Oh, nanti malah makin julid ya, malah makin. Iya, nanti panas lagi. Aduh. Ada nggak sih, Mi? Ente diserang gitu? Ini apaan sih orang? So tau banget ya. Orang. Pernah nggak sih kayak gitu? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Oh jadi pernah satu suara ya sama netizen ya, sama netizen Budiman ya. Oh, netizen satu suara. Ya, mantap. Apa namanya? Balik ke Indo kapan nih? Apakah kita bukber online aja nih sama Aska? Beronline. Gimana bagian waktunya ke ente, Mi? Ente aja. Ente udah minum air. Ente minum air batal. Gila. Nungguin aja. Aduh, Mi, udah belum? Ya pokoknya di episode ini kayak terutama Anda juga bertahu sholat Idul Fitri harus ternyata sama ya di Indo rumah masing-masing. Terus juga beras tuh, beras ada yang warnanya bisa begitu gitu loh. Terus juga semuanya lah gitu. Ntar tidurnya habis subuh. Pokoknya Fahmi di Instagramnya bakal kasih tahu ya dia main bola, main bulu tangkis gitu. Gila suasananya enak bener ya. Nanti subuh ada live streaming tentang di YouTube aneh ya. Di side channel nanti dibuka aja gitu. Tentang zakat dan gimana caranya sholat id di rumah masing-masing. Wih, siap. Ya pembicaranya bukan anak, karena anak kan masih belum apa-apa lah. Insya Allah nanti pembicaranya bagus lah. Oke, gila. Di Fahmi belum subuh, di sini udah matahari udah muncul. Kasih tahu dong, tadi kan Ane kan bilang ente jual korma, kasih tahu dong korma apa tuh? Ya korma jual sama sekali. Sekarang udah ini sih, sekarang kan karena udah mau akhir Ramadan, kayaknya istirahat dulu dagingnya jalan. Nanti mungkin Syawal, pertengahan Syawal kali, mudah-mudahan almost bikinin lagi buat jualan aja, jalan lagi. Siap deh. Ada Instagramnya nggak nih? Sai Kurma. Siap. Oke deh. Instagram aneh Fahmi Abdul Basit. Kemudian channel YouTube-nya Sai Channel. Kemudian kurmanya Sai Kurma saya aja. Siap. Ya. Dikirain Fahmi jual saffron gitu loh, ternyata beda kurma. Masya Allah. Ya ada saffronnya juga di situ. Siap diborong. Mumpung di sini banyak teman-teman yang
Ya mumpung di sini ada barangnya lebih murah daripada di Siap. Makin udah muncul tuh mataharinya tuh. Oke, cukup sekian. Dap, ente Apa? di Jonggol sendirian. Nggak sama bunda ada. Ayah di mana? Ada juga. Jadi kan apa? Ayah kan lagi WFA nih. Makanya di sini aja. Oh iya, ente anak tunggal ya, Dap ya? Iya, ya. Tahu. Lupa nah. Dia nggak ada. Dia yang punya adik. Kakak punya? Gak punya Kagak dia? punya kakak. Ya? Dia Yang penting anak tunggal. Ya jadi edisi ini apa jalinan kasih. Apaan sih? Terus rumah ente banyak banget tuh. Bukan Gimana banyak. caranya sih? Bukan banyak. Udah nanti dulu closing dulu deh. Bahaya kalau gua sebutin. Oke. Kita closing dulu ya. Oke, cukup sekian di episode ketiga. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Ya seperti biasa lah. Jangan lupa like, comment, and share. Anjay, jijik banget gue dengernya. Oke, dah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.